Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia di Ruang Indonesia Bicara. Hari ini saya kedatangan tamu sangat spesial dan kita masih membahas soal kosongnya wakil bupati Kampar. Kita akan perlu mendengar pendapat dari beberapa orang sehingga masyarakat bisa mendapatkan perspektif yang jernih tentang persoalan wabuk ini. Dan kali ini benar-benar luar biasa. Saya sangat surprise dengan kehadiran beliau. Kita kedatangan Bapak mantan Bupati Kampar, Bapak Jeffrino. Sehat Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Luar biasa. Abang lihat sekarang kabarnya juga jadi seorang petani yang sukses dan masih segar untuk ukuran sukses ini. Berapa usia Mas Abang? 60. 60. Tapi tampaknya tidak seperti umur 60. Sehat Bang ya. Alhamdulillah. Oke, beliau ini bupati yang luar biasa yang dulu sudah berkampar 2 periode. Nah, kalau kita bicara soal wakil bupati Kampar yang kosong, Abang ikuti tentunya ya. Menurut Abang kondisi Kampar dulu sebelum kita bicara wabuknya, kondisi Kampar hari ini tanpa wakil bupati, Abang melihat seperti apa? Berjalan berjalan dengan baik atau seperti apa? Jelas ya, berjalan. Tetapi ya masih terganggu. Karena kalau tidak penting wakil bupati, pasti ya pemerintah tidak akan ciptakan itu. Jadi kan ada pasangan bupati dan wakil bupati. Pasti ada maksudnya. Pasti ada maknanya wakil itu adalah pengawasan. Iya. Jadi bupati kebijakan, wakil itu ya untuk pengawasan. Jadi oleh karena itu ya saya lihat ya wakil itu penting. Ya, apalagi kalau wakil dan bupati sejalan itu sangat mendukung kami. Oleh karena itu ya saya melihat Kampar sekarang ini terlalu lama wakilnya kosong. Ya, 1,5 tahun hampir 1,5 tahun kosong seperti itu. Dan itu memang pengaruh pada pembangunan kita yang harusnya ini. Iya pasti pengaruh, terutama dalam kontrol. Ya, siapa yang mengontrol sekarang? Ya, sedangkan pemerintah kita udah mengatur bupati dan wakil ada kerja masing-masing. Sebenarnya abang yang pernah jadi wak bupati gitu. Seberapa penting wak bupati itu untuk membantu kinerja yang sudah merasakan wakil itu pentingnya? Seberapa penting seorang wakil itu? Oh, terus sangat penting. Saya merasakan ya 2 periode itu ya. Wakil yang tidak sejalan ya itu mengganggu saya. Betul. Tapi kalau sejalan, luar biasa. Kalau sempat dulu saya dan waktu saya sejalan, lonjakan pembangunan luar biasa. Itu abang dengan Pak Zakir dan Pak Ibrahim Ali, seperti itu. Kalau saya dengan Pak Zakir dulu kan kami diganggu oleh situasi politik. Iya, oke. Dan Pak Ibrahim waktu itu kurang dia memahami. Ya, karena dia juga bukan seorang birokrat ini, ya dia hanya seorang dari imigrasi, ya dan orang di kiri kanannya memberinya kurang pas, ya, jadi seolah-olah ya dia itu jadikan ban serep, padahal tidak ada ban serep. Memang tugas wakil itu mewakili bupati apabila bupati berhalangan. Dan itu bukan hanya bupati kan Pak, ketua di mana-mana pun begitu kan Pak, ada wakil ketua. Iya. Makanya saya mengharapkan untuk Kampar ini segera wakil bupati yang dipilih. Nah, siapa wakil bupati yang dipilih? Nah itu kita bicara. Siapa wakil bupati ini menarik. Hari ini ada koalisi Bang yang lagi tarik ulur. Ada 6 partai, dan semuanya ingin jadi wakil. Gimana Bang? Ini yang menurut saya aneh juga di Kampar ini. Ya, Kampar ini baru politiknya Riau. Barometer politiknya Riau Kampar itu. Oleh karena itu saya minta inilah saatnya ya partai-partai politik Kampar tuh ya memiliki etika. Karena bagaimanapun bupati kemarin itu bukan hanya diusung oleh koalisi, tapi dia ketua DPW partai P3. Artinya Pak Aji juga udah punya modal sebenarnya, sebuah partai juga. Jadi dia adalah beda mungkin orang dia tidak diusung, ya, tidak memiliki partai. Ya, jadi orang luar. Dan partai terus tiba-tiba bupati, seperti itu. Ya, kalau ini kan enggak, dia maju dari partainya sendiri lalu berkoalisi. Betul. Dan ini juga yang terjadi di
Anas Makmun, ayah kita, Iya. dia tuh maju daripada Golkar, tapi dia ketua Golkar. Ketua Golkar, betul. Baru di koalisi dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kemarin itu yang didukung itu, ya yang maju itu hanya 2 orang tokoh saja. Iya. Nah, kedua-duanya orang Golkar. Bang Ruspan Aman sama Wan Tamrin. Nah, tapi terpilih kan Pak Wan Tamrin. Itu kedua-duanya Golkar. Artinya P3 juga berhak sama seperti itu. Ya, dan di mana-mana, walaupun undang-undang, nah ini undang-undang menghakkan semua orang. Undang-undang tidak mengatur. Tetapi etika kan diatur di mana-mana. Contoh DKI Jakarta, kan ngotot ke PKS minta silakan ke PKS ngaju. Tapi kan tetap terpilih kan Gerindra. Iya. Tidak boleh itu kan orang Gerindra. Orang Gerindra. Karena walaupun PKS dia pernah haji kan seperti itu. Jadi saya ya sebagai pernah jadi Jokowi Kampar itu saya mengharapkan Bang Kampar ini supaya menjadi contoh oleh minimum tuh oleh kabupaten kota yang ada di Riau ini. Oleh karena itu serahkanlah ya kepada P3 untuk memilih orang-orang terbaik dia. Ya, nah, jangan lagi dicampuri semua partai mau maju. Iya. Kalau semua partai mau maju nanti itu ya akan ada terjadinya ya dagang sapi. Itu pasti nanti ada pemilihan uang. Iya, pasti seperti itu. Kabarnya seperti itu. Kalau ada kabar nanti uang di mana ada hasil korupsi lagi. Ya oleh karena itu kita mengharapkan serahkan ke P3, cari orang-orang terbaik dia. Ya, dan ini juga sesungguhnya kalau saya lihat, saya sebetulnya juga udah tidak mau komentar, tapi karena saya minta juga ini kelemahannya ada di P3. Nah itu dia. Ada P3 mulai dari DPC, DPW sampai pusat harus bicara ini, ini P3. Nah, mana orang-orang P3 nggak ada ngomong, satu pencadangan atau termasuk juga tokoh-tokoh Kampar. Saya mengharapkan ya tolong juga diberikan pemahaman kepada tokoh-tokoh politik Kampar itu, khususnya ada ketua partai. Udahlah, bagaimana kan berilah penghargaan kepada almarhum ini. Ya karena siapapun tahu ya yang bertukus lumus dia, pembiayaan dia. Itu adalah apa almarhum. Berilah penghargaan. Ini kan hanya wakil. Nah, kepada Pak Bupati juga saya mengharapkan Pak Catur ya bagaimanapun mungkin dulu ada keharmonisan dengan keluarganya mungkin jadi almarhum itu mesti dia terposoliro. Oke, kita bahas satu lagi. Ini menarik. Kamu kayaknya udah langsung hantam. Jadi gini, ada isu, ada wacana hari ini ada konspirasi. Saya ingin abang membahas itu karena abang juga politikus dari Demokrat, gitu. Oke. Setiap partai kita kembali kepada sebelum kita etikanya, partai mengusulkan nama kepada koalisi mengusulkan 2 nama. Ada 2 nama sebenarnya. Kemarin sempat muncul nama Surya Darmawan, Mareni, tapi terakhir dari Golkar munculkan nama Afrizal dengan Ahmad Fikri. P3 juga Afrizal dengan Ahmad Fikri. Lalu dari 4 partai lain itu memunculkan contoh PKB memunculkan nama Pak Suharmi Hasan, Surya Darmawan, PKS Suharmi Hasan, Surya Darmawan, Gerindra sama PKS Samarudin dengan Surya Darmawan, Gerindra Feryanto dengan Surya Darmawan. Lalu Nasdem Samsul Mukamar dengan Surya Darmawan. Nah kan jadi muncul banyak nama. Kalau prediksi abang, analisa abang dengan komposisi itu bisa ada nggak 2 nama nanti? Malah saya sekarang kepada P3 ya dulu bersama kembali dengan partai dan koalisi maksudnya. Koalisi partai ya sampaikan bahwa ini adalah jatah kami. Ya. Artinya P3 boleh ngotot bisa? Boleh ngotot. Boleh ya? Ngotot lah. Ngotot yang benar-benar kan P3. Iya benar. Ya mohon maaf ya kos politiknya kan P3. Iya P3. Investasi semuanya P3. Iya. Ya oleh karena itu dulu lagi. Yang begitu-begitu nggak P3
Golkar mencalonkan nama-nama Golkar itu yang saya bilang yang tidak P3. Golkar carilah orang P3 yang terbaik usung. Kan dengan alasan karena Golkar sudah bupati. Iya, Golkar kan udah bupati, masa Golkar lagi. Jangan ada keduanya gitu bang ya. Nah, itu. Jadi dari seluruh partai itu silakan dia mengusung, tapi yang diusungnya kader P3. Nah, P3 mesti ini ngotot, ya, supaya P3 juga punya harga diri. Kalau kayak sekarang P3 tidak punya harga diri, ngelos. Mana ketua DPW-nya, mana DPP-nya? Katakan ini data kami. Tapi DPW udah ngirim surat bang, surat supaya berkomunikasi. Iya makanya. Asal dari DPW 3 bahwa Afrizal Hidayat harus berkomunikasi, harus berkomunikasi. Iya, makanya. Jadi ini perlu musyawarah. Jadi oleh karena tapi musyawarahnya itu musyawarah yang benar, jangan mencari kebenaran. Benar. Kayak ini ada teh. Saya bilang ini teh, kata Rina enggak, ini air yang campur. Benar warna coklat. Coklat kan beda. Jadi sekarang kita dudukkan dulu. Dudukkan dulu bahwa sekarang P3 undang seluruh partai koalisi, sampaikan bahwa ini adalah ya data kami ini. Dan koalisi juga kami harus, ini ada nama-nama 3 orang atau 4 orang, terserah aja lah. artinya tentu harus kader P3 semuanya. Kader P3. Siapapun yang dituju oleh P3. Iya, contoh lah itu kemarin di gubernur kemarin kan hanya 2 nama, dua-duanya orang Golkar. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Ada. Cuman memang ini kan perlu lobby-lobby politik. Nah, itulah tugas daripada ketua P3 Kampar, DPC Kampar. Nah, nggak mampu dia angkat ini ke provinsi. Enggak juga selesai, angkat ini ke tingkat pusat. Nah, dan saya yakin pusat ini ya karena hampir seluruh Indonesia ini seperti ini, pasti dia paham. Karena ini tidak pernah diangkat ini. Tidak pernah diseriusin nih Pak. Ya. Sepertinya. Baik, kalau kita bicara kader P3. Nah, hari ini muncul nama Afrizal Hidayat sama ada ketua P3 juga. Berapa pemberian wabuk itu kepada anak beliau itu sudah baik atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita melihat dari Kampar, karena Kampar itu kan orang yang keras tapi punya hati nurani. Benar. Pas itu. Pas ya? Pas untuk mengobati duka. Benar. Nah, mengobati duka. Jadi oleh karena juga saya mengharapkan kepada Pak Catur juga mesti juga ini ya ikutlah. Nah itu dia. Informasi yang bertembus hari ini adalah Pak Catur sendiri kurang merespon. Iya. Kurang merespon putra-putra beliau, ada Afrizal, ada Yuyun, kayak kurang diterima. Iya, sebetulnya itu informasi yang beredar. Iya, sebetulnya itu tidak perlu. Ya, kalau nanti misalnya anak almarhum ini dia mungkin macam-macam, ya nggak bisa. Karena tugasnya berbeda. Catur bisa buat seperti yang saya buat terhadap Ibrahim Ali. Itu dia. Bisa dikebiri. Maksudnya nggak merasa kalau kita dengan almarhum tidak sinkron kan? Tinggalkan. Oh, bukan ini. Mungkin Pak Catur berpikir begitu bang. Nanti kan karena kemarin abang dengan Pak Ibrahim Ali tidak damai, bikin repot. Mungkin dia berpikir seperti itu. Gampang saja. Jadi karena tugas bupati dan wakil bupati itu berbeda. Ada tupoksi masing-masing. Kalau wakil bupati tidak mau menurut nanti kok ingin Pak Catur, tinggalkan aja. Tapi Pak Catur udah dididik oleh orang Kampar, oleh politik Riau. Oh, ini sudah patuh pada undang-undang. Itu dulu. Waktu undang, oh Catur dia punya etika. Dia tidak mau apa namanya kacang memandang kulitnya. Sehingga itu plus buat Pak Catur untuk ke depan. Malah itu mendongkrak. Oh, itu mendongkrak namanya. Kalau Pak Catur nanti tidak juga masih bersekeras tidak, wah itu jangan harap Pak Catur akan jadi wakil bupati. Abang nampaknya ngasih clue Pak Catur supaya menang lagi. Nggak apa-apa. Ini ada lagi nih bersaing di 2024 nanti nih. Siapanya? Abangnya. Saya enggak. Abang mungkin? Ada lah. Nanti kita lihat. Karena kalau abang ngomong begini, otomatis Pak Catur naik lah. Abang repot sendiri. Itu nanti kan masyarakat. Masyarakat bang ya. Jadi kita tahu ke depan itu apa yang terjadi ya. Kita tidak boleh apa namanya memojokkan orang karena Catur dia orang Jawa, tapi dia orang Kampar. Iya. Datuk lagi. Dia memiliki KTP kalau boleh Datuk lebih gelar. Datuk lagi. Silakan pilih, tapi masyarakat tetap yang menentukan. Oleh karena itu, kalau Pak Catur mungkin berkeinginan lagi untuk maju, ini salah satu cara menaikkan sebenarnya. Ya,
obatlah hati-hati, minimum ya, hati keluarga dan hati masyarakat di wilayah Pak Zainal, itu di Kuapan itu obat hati. Dan umumnya orang Kampar, karena almarhum ini kan tokoh Kampar ya, ketua DPW lagi ya. Apa yakin nanti kalau Pak Catur bisa mengobati hati ini, mungkin masyarakat ada dukungan lebih juga kepada beliau ya? Satu, masyarakat, kedua Allah. Iya. Allah senang orang maaf itu. Benar. Ya, jadi Allah tidak suka dengan orang arogan. Tapi saya ingat aku pernah ngomong, saya maafkan tapi saya tidak lupa. Iya. Gimana itu Bang? Iya, kita maksudnya itu, jangan kita sampai ditohok 2 kali. Iya benar. Kita maafkan orang, tapi kita tetap hati-hati supaya kita jangan ditusuk 2 kali di belakang. Ini nih yang mau saya dapat dari seorang Pak Javino itu yang luar biasa, terbukti. Oke Bang, kalau sekarang kita main prediksi, andaikan ini zong. Undang-undang menyatakan 18 bulan sebelum berakhir sudah ada waktu tidak bisa dipegang. Iya. Andaikan zong nanti Kampar tidak punya uang. Wah. Bagaimana reaksi Abang itu? Itu saya sangat kecewa itu. Ya. Sedangkan ada wakil saja saya merasakan keteter. Iya. Apalagi tidak punya wakil. Walaupun wakil Abang kemarin nggak sejalan, Iya. tapi keteter Bang. Iya, keteter juga. Yang saya merasakan. Iya. Ya. Kalau kemarin saya dengan wakil satu sejalan, saya nggak tahu kamar sekolahnya apa. Mungkin lebih luar biasa. Iya, tapi karena dia memang tidak sejalan ya. Saya jalan sendiri, dia jalan ke mana. Jadi akhirnya tidak pernah ketemu pada satu muara. Muara apa? Untuk mensejahterakan masyarakat ya. Tidak terjadi maksimal. Soalnya angka 8 yang sudah mendapat bisa 9 kemarin itu ya. Karena kan sunatullah seperti itu. Pemikiran satu orang jauh lebih baik pemikiran 2 orang. Benar. Itu sunatullah seperti itu. Saya juga bilang penduduk besar itu berapa lapang, Iya. sendiri sudah sempit. Artinya Pak Catur lebih paham dong. Iya. Karena dia sudah ada itu. Baik, terakhir nih, Abang coba bisa pesan kepada koalisi lah dulu pertama. Iya. Himbauannya. Ya, pertama saya mengharapkan kepada partai-partai koalisi, khususnya kebetulan anak saya kan jadi ketua partai Demokrat, Pak Ardo ya. Pak Ardo, jangan terbawa arus oleh politik-politik yang tidak beretika. Jadi saya mengharapkan Ardo nanti kalau sudah ada pemilihan ya, itu nanti ya betul-betul berilah porsi buat anak almarhum ini. Itu saya mengharapkan seluruh partai-partai itu ya tunjukkanlah, kami ini partai politik Kampar, kami ini beretika, kami ini bukan asal montok-montok saja. Bahwa ini kemarin ya almarhum itu bupati bukan hanya diusung oleh koalisi tapi dia ketua partai. Ya, yang berdarah-darah ini almarhum. Ya, saya pikir itu semua orang. Ya, oleh karena itu berilah sedikit ini penghargaan buat keluarganya, ya supaya nanti orang Kampar ini beretika, hebat Kampar ini, cocoklah dia tuh selalu mukanya Riau. Dimulai dari partai politik. Kalau nanti tidak, Kampar tuh hanya Mekahnya itu hanya disebutkan saja, hati orangnya nggak ada lagi. Jangan nanti, tolong jangan dirusak oleh partai-partai politik itu nanti marwah Kampar ini. Ya. Baik, himbauan kepada P3 nih Bang, kalau sudah tadi ngomong P3 harus kurang greget nih Bang ya. P3 saya bukan kurang greget saja, tidak ada suara, mana suara P3? Ini P3 mana suaranya gitu? P3 karena bagaimanapun namanya partai politik ini tidak lepas dari lobby-lobby. Lobby sampai kayak apa adanya. Komunikasi lah dengan baik. Gitu. Kalau bisa lobby-lobbynya itu jangan hanya partai politik, tokoh-tokoh masyarakat. Nah itu. Lobby terbuka. Tuh loh, dia kalau lobby itu antar partai itu tidak terbuka. Karena kebanyakan anggota sendiri Bang. Karena sahwat politiknya kan masing-masing menjadi wakil bupati kan tinggi, padahal walaupun dia tidak mampu. Ya, karena sekarang orang banyak menganggap dirinya mampu, padahal sebenarnya dia tidak mampu. Jadi saya mengharapkan ya segera isi kekosongan wakil bupati ini, ya, dan saya minta tokoh-tokoh Kampar, ya, baik ulamanya,
Jadi mamanya, tokoh politiknya bersatu, akademisinya sampaikan kepada Pak Bupatinya, ya segera ya ajukan surat untuk dengan dewannya untuk melaksanakan pemilihan. Nah, siapa itu yang harus dipilih? Ya, etikanya adalah ya dari P3. Siapapun itu. Siapapun orangnya. Nah, lebih baik kalau anaknya. Nah, dan saya minta juga kepada P3 pilihlah kader-kader terbaiknya. Benar. Nah, supaya nanti pas dia jadi wakil bupati, dia bisa membantu tugas bupatinya untuk kampung lebih baik. Ya, dan saya juga mengharapkan kalau seandainya nanti ya wakil bupati terpilih, saya minta dukung bupatinya. Bersikaplah seperti harusnya wakil bupati. Ibu nanti ya kerjaan bupati kan bagaimanapun, ya saya merasakan walaupun saya keras tegas, tapi saya merasakan kurang berdekat. Saya kan wakil saya tidak bekerja. Harusnya sejalan. Sejalan dasar. Jadi memang contoh saya kebijakan Kedendak ini, wakilnya kerja pengontrolan, hasil lapor ke saya, misalnya Pak Bupati, ini jalan yang kita buat nih Pak Bupati sekarang kilo ini kayak ini ya Bupati ini banyak kejadian yang penyimpangan. Nah, jadi Bupati dengan wakil itu adalah suami istri, jadi melaporkan. Jadi tugas saya enak. Oke. Nggak banyak beban ya Bang ya, cukup turun saja. Oke, untuk panggil inspektorat. Ya, panggil BPKP. Jadi bupati itu betul-betul mengatur bagaimana caranya masyarakat lebih baik, ekonomi berjalan. Kayak sekarang contohnya, saya ditelepon oleh masyarakat, Pak, sekarang mau sekolah bayar lagi Pak. Iya benar. Pak, baju gratis yang Bapak kasih dulu, tidak ada lagi. Saya bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya kan bukan bupati. Ngomong dengan bupatinya, Pak, kami ngomong Pak Paya dengan malu siapa? Jadi ini. Oke, baik Bang. Terima kasih. Netizen Indonesia dan khususnya Kabupaten Kampar ini dia pembicaraan yang sebenarnya tidak hanya tataran pemikiran, tapi juga adalah pengalaman yang sudah kita jalankan. Apapun namanya, seorang itu butuh pendamping. Begitu juga Bupati, dia butuh wakil Bupati Kampar. Baik, dari Ruang Indonesia Bijak, terima kasih Bang Jeffrey. Tetaplah ada untuk Kampar Bang. Karena Kampar tidak akan pernah lepas dari seorang Jeffrey. Dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.